Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow. Meskipun bullish tapi rasanya masih bearish ya. Tapi setidaknya udah lumayan banget nih. Bitcoinnya masih tertahan di atas 114.000, 113 ribuan. Kalian nyangka nggak ya? Di tahun 2025 ini, dampak setelah halving Bitcoin tahun 2024, Bitcoin di tahun ini udah setanya di atas 100 ribuan dolar. Wah, gimana nggak menyala banget kan? Jadi, siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali masih banget berlaku ya, atau berdampak. Terutama ya tahun 2025 ini di saat Bitcoin udah setanya di atas 100 ribuan dolar dan bahkan tertingginya di atas 123 ribuan dolar untuk di tahun 2025 ini. Dan ini masih di kuartal ketiga. Jadi bulan Juli, Agustus, September itu kuartal ketiga, dan nanti di bulan Oktober, November, Desember itu adalah kuartal keempat. Nah, jadi kalau kita lihat dampak setelah halving Bitcoin itu dominan terjadi 1 tahun setelahnya ya. Kita lihat di tahun 2016 tertingginya 2017. Ini terjadi di kuartal keempat ya, antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember. Kemudian kita lihat juga di tahun 2020 halving Bitcoin yang ketiga. Puncak tertingginya 1 tahun setelahnya itu di tahun 2021. Lagi-lagi itu terjadi di kuartal keempat antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember 2021. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang keempat yaitu di tahun kemarin, tahun 2024. Dampaknya adalah tahun ini ya. Kita lihat jika memasuki fase kotak yang warna hijau ini, maka ditargetkan sih di kuartal keempat juga, dan ini ditargetkan sih kurang lebih 150 ribuan dolar. Jadi kayaknya masih menyala banget ya sebelum di kuartal keempat nih. Ingat perhatikan, karena di tahun selanjutnya, tahun 2026 itu diprediksikan bakal koreksi ya. Ini sama seperti halving Bitcoin sebelumnya. 2 tahun setelah halving Bitcoin, Bitcoin bakal terjun payung atau turun drastis. Jadi tahun ini adalah tahun krusial untuk Bitcoin sebelum menuju Bitcoin halving Bitcoin selanjutnya. Jadi ya udah, kita tunggu aja nih ya. Saya selalu katakan pokoknya manfaatkan momen buy the dip, manfaatkan momen koreksi. Jangan FOMO-nya udah kencang banget Bitcoinnya di atas misalkan 130 ribu, 140 ribuan, ya udah orang udah take profit, kita baru masuk ya, bukannya untung malah nyangkut gitu ya. Terus ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa yang enak bang? Saya pakai Bitget sih ya. Saya pakai Bitget sejak tahun 2021, berarti sudah 4 tahun saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Enak aja karena trade-nya juga 0% atau tanpa biaya. Kemudian untuk trade-nya itu bisa menggunakan laptop ataupun di handphone kalian. Kalian klik aja di deskripsi video ini. Nah, kalian bisa dapat kotak misteri dalam bentuk ada Bitcoin, ada PP, ada altcoin, ada Ripple, ada banyak banget beberapa altcoin dan memecoin bisa kalian dapatkan. Kalian klik aja di deskripsi video karena dapat kotak misterinya, otomatis dapat senilai 20 USDT. 20 dolar itu kalau jika dirupiahkan kurang lebih 350 ribuan rupiah ya, atau 300 hampir 400 ribuan rupiah lah ya kurang lebih. Ya lumayan banget ya. Kalian klik aja di deskripsi video, dapat cuma-cuma dari Bitget tersebut. Tidak hanya itu juga, mereka udah berbagi sampai dengan iPhone 16 Pro Max dan hingga 6.200 USDT. Dan enaknya pakai Bitget untuk store ataupun withdrawing bisa gunakan peer to peer jadi tanpa biaya. Kemudian di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish, itu ada naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan enaknya lagi, jarang banget saya melaksanakan atau mendapatkan maintenance, tiba-tiba gangguan, dan enak dan lancar aja gitu ya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, di saat momen lagi bearish ya, mereka melakukan buying the dip ya, artinya mereka membeli di saat koreksi. Ini beberapa parallel, bahkan ada well yang beli ya, satu well doang dia beli selama 3 hari terakhir ya. Dia beli hingga 79.461 Ethereum ya di saat momen koreksi ya, artinya well masih optimis ya terhadap tren market selanjutnya untuk di kuartal keempat. Bahkan mereka memanfaatkan momen ketika ETH di angka 3.400-an, 3.500-an, ketika koreksi dari 3.800 koreksi, dan kemarin mereka banyak melakukan entry di saat lagi koreksi tersebut. Bahkan tidak hanya itu juga ya, di sini kita lihat BlackRock mereka baru saja beli hingga 223 juta dolar ETH atau Ethereum, atau jika di Ethereum kan hingga 59.309 Ethereum. Wow, ini banyak banget ya belinya, bener-bener well banget gitu. Dan bahkan Eric Trump ya, dia memprediksikan Ethereum ini bisa sampai di angka 8 ribuan dolar untuk di tahun ini. Makanya wah, ini menarik banget nih buat altcoin karena tahun krusial
dampak setelah main Bitcoin tahun kemarin, ya tahun ini kita tunggu banget gitu ya. Oke, selanjutnya banyak banget yang minta update terbaru. Bang, tolong update terbaru dong dari PP. Kita lihat boleh, tapi nggak tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau iklan sendiri. Oke, kita lihat di PP hari ini kayaknya lumayan banget. Market cap mereka saat ini di angka 4,44 miliar dolar dan naik 2,63%. Dan hari ini warnanya cukup lumayan hijau, dari PP di angka 2,57%. Dan ada yang menarik ya, selain itu juga di saat momen koreksi dalam beberapa hari, kayaknya 5 hari atau 4 hari ya koreksinya berturut-turut loh, nggak ada jeda loh ya, beberapa hari ke belakang ya. Dan kalian bisa perhatikan di sini, holder PP sudah mencapai yang mantep banget, artinya sudah mencapai puncak tertingginya dari PP tersebut, dari holdernya. Bahkan menurut laporan dari Oil Insider ya, PP mencapai puncak tertinggi di saat momen ya mereka koreksi, dan entry-nya banyak banget ya. Mereka mengambil posisi pembelian terhadap PP di angka 0,16, 0,17 rupiah, dan kemarin kan sempat di angka 0,23 rupiah. Artinya mereka ingin mendapatkan keuntungan dari angka-angka tersebut lagi. Dan ini terbukti ketika holder mereka meningkat drastis ya, 472.000 holder yang sudah tercapai oleh si PP. Bahkan kita lihat per hari ini aja itu sudah mencapai 472.092 holder. Jadi sudah naik 92 holder baru dari PP per detik ini. Wow. Bahkan untuk di bulan Agustus ini aja mereka banyak banget yang melakukan entry terhadap PP. Sebelumnya ada 296 holder baru, kemudian sebelumnya juga ada 485 holder baru pada tanggal 30 Juli dan 31 Juli, dan disusul juga pada hari pertama di bulan Agustus hingga 249 holder baru yang melakukan entry terhadap PP, dan di hari selanjutnya 328 holder baru, dan ada selanjutnya atau kemarin itu 390 holder baru. Artinya wah, ini banyak banget sih ya yang melakukan entry terhadap PP di saat momen buy the dip, di saat PP lagi koreksi di angka 0,16 atau 0,17 rupiahan. Jadi kalau misalkan naik ke angka 0,23 rupiah aja kayaknya lumayan banget gitu ya, kurang lebih hampir 60 sampai dengan 70% kan, cuan banget gitu ya. Dan tidak hanya itu juga, ada beberapa pertukaran yang membuat kejutan terutama di bulan Agustus ini, termasuk pertukaran terbesar di dunia, Binance ya, exchange kripto terbesar Binance. Mereka memposting tentang dapat hingga 3000 PP ini periode hingga tanggal 31 Agustus. Ini rewardnya lumayan banget bagi PP di Binance. Kemudian tidak hanya juga following exchange, dia nge-tweet atau gambar dari PP. Jadi PP hampir dikatakan salah satu meme coin yang paling banyak digunakan oleh beberapa exchange untuk semacam sponsor, nge-tweet atau semacam meme ya gitu ya di dalam exchange tersebut. Nah, tidak hanya itu juga, kalian bisa lihat crypto.com bahkan untuk menawarkan pembelinya terbaru ya, itu melabelkan di exchange mereka dari crypto.com melambangkan PP yang mana menjadi daya tarik ya untuk di exchange atau di platform tersebut. Tidak hanya itu juga, bahkan di MetaMask menurut laporan dari Top Swap dalam 1 minggu terakhir ya, yang paling banyak di swap di World Web3 MetaMask. Ini kalian bisa lihat ya, ada REC, ada SPX 6900, ada ENA, dan ada PP ya. Di dalamnya salah satu meme coin yang paling banyak diperdagangkan di MetaMask. Artinya wah, mesti menjadi daya tarik gitu ya dari si PP tersebut. Tidak hanya itu juga, BTSI pun mereka nge-tweet gambar PP dengan berada di belakang ombak, yang artinya menandakan siap-siap katanya buat di bulan Agustus. Tapi kalau lihat Agustus kayaknya bakal koreksi ya, kita tunggu di bulan September ke Oktober sampai dengan di bulan Desember sih ya, tapi kita lihat aja nih ya. Oke, sebenarnya nggak muluk-muluk ya, cukup di angka 0,5 atau ya kurang lebih di 0,5, 0,7 atau mungkin 1 rupiah. Wah, kayaknya udah merdeka banget nih buat saldo PP di tahun 2025 ini. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena ikut kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.